Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimurahkan rezekinya yang halal, yang berkah, dimudahkan segala urusannya, dijadikan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan anak-anaknya yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang masalah istighfar. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Imam Hasan Al-Basri, banyak sahabat-sahabatnya, teman karibnya, saudaranya yang datang kepadanya bertanya tentang masalah dalam hidupnya. Ada yang bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, hidup saya penuh dengan kemiskinan. Bagaimana agar saya dapat terhindar, naik derajat saya, naik ekonomi saya? Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi yang datang dan bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, tanah saya kering, panen saya gagal karena tidak turun hujan, sungai-sungai airnya habis, kemarau begitu panjangnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi orang berkata, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku tidak punya keturunan, sudah menikah beberapa puluh tahun lamanya. Aku mohon pendapatmu, apa kira-kira yang harus aku lakukan atau aku kerjakan? Kemudian Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi orang bertanya lagi kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, saya punya usaha saya sudah maju, namun akhirnya bangkrut. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus aku lakukan? Imam Hasan Al-Basri berjawab, dan dia berkata, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dijawab dengan beristighfar. Beda pertanyaannya, masalah kesulitannya beda, tapi ia selalu menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian ada orang yang bertanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, kenapa setiap orang bertanya problem yang berbeda-beda, tapi semua engkau jawab dengan beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, lihatlah surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya innahu kana ghaffar, Allah adalah zat yang maha pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan. Yursilis samai alaikum midrar,
wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Jadi Allah mengalirkan air hujan, dan Allah memberikan rezeki kepada kita kalau kita semuanya selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Keberkahan Allah cabut di langit dan di bumi karena banyaknya orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan berulang kali tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya Allah murka kepada hamba-hambanya. Janganlah kita melakukan kesalahan di tempat yang sama. Janganlah kita jatuh di lubang yang sama. Kalau kita sudah tahu bahwa itu lubang, jangan kita lewat situ lagi. Atau enggak kita ada kehati-hatian, jangan sampai ketika kita berjalan jatuh lagi di lubang itu lagi, di lubang itu lagi. Itu menandakan bahwa kita tidak ada kehati-hatian dalam proses perjalanan. Sama dalam kehidupan. Ketika kita melakukan maksiat, kita berzina, kita mabuk-mabukan, berjudi, kemudian kita menganiaya diri kita sendiri atau menganiaya orang lain, sudahlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lakukan perbuatan itu kembali, melakukan dosa-dosa, mengumpulkan dosa-dosa. Walaupun sebenarnya memang Allah Maha Pengampun sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat. Tapi ada koma di balik itu. Kalau kita memohon ampun kepada Allah dan kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan itu, maka sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar gunung Uhud sekalipun, sebanyak buih di lautan sekalipun, kalau kita memohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Dalam surah An-Nisa ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itulah ketinggian kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Beda dengan manusia. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepadanya, kemudian orang itu meminta maaf, berapa banyak orang yang tidak mau memaafkan kesalahan sahabat atau kesalahan temannya. Bahkan dia sampai mengatakan, tidak akan aku ampuni, tidak akan aku maafkan kesalahanmu sampai nyawaku diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu angkuh dan sombongnya Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Ghani, Allah yang Maha Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa hambanya, Allah ampunkan, padahal Allah adalah pemilik, pencipta alam semesta, yang Maha Kaya, yang Maha segala-galanya. Allah mau memaafkan, mengampuni dosa-dosa hambanya. Kenapa kita yang hanya sebagai manusia biasa, yang tidak punya kekuatan dan kekuasaan, tidak mau memaafkan kesalahan hambanya, kesalahan sahabat-sahabatnya? Jadi saudara sekalian, di apa yang saya sampaikan ini, marilah kita jadikan cambuk buat kita, agar
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirat dengan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad saja yang sudah dianggap atau sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad masih selalu beristighfar. Setiap hari tidak kurang dari 100 kali dia beristighfar. Pertanyaannya buat kita adalah, kita yang belum tentu masuk ke dalam surga, kenapa kita tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk diri saya dan umumnya kepada sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.